Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Sriwijaya dari program studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan membawakan tentang materi Bank Sentral. Apa sih Bank Sentral itu? Pada dasarnya, Bank Sentral itu adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melakukan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral itu adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia ini dipegang oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia ini memiliki kewenangan yang penuh dan juga independen atas peraturan dan juga pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada sejarah Bank Sentral. Dalam suatu negara, tingkat stabilitas ekonomi itu sangat bergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Dalam usaha menjaga tingkat stabilitas mata uangnya, maka lahirlah suatu lembaga yang dikenal dengan Bank Sentral. Dewasa ini, peran Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Namun ternyata yang pernah memiliki peran sebagai Bank Sentral di Indonesia ini bukan hanya BI saja. Ada yang tahu bank lainnya? Ya, dalam proses perjalanannya tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi Bank Sentral di Indonesia. Yang pertama yaitu The Javas Bank, yang kedua ada Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah BI. Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam hal menjaga tingkat stabilitas nilai mata uang pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan juga masa sekarang. Nah, selanjutnya itu ada tugas Bank Sentral. Yang pertama itu adalah menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk, barang, dan jasa bisa dikendalikan. Nah, kebijakan moneter ini harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak Bank Indonesia harus bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan juga beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua itu yaitu untuk mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan juga non tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga yaitu untuk mengatur dan juga mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya kredit yang secara sistematis agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu adalah wewenang dari Bank Sentral. Bank Indonesia, selaku bank sentral yang ada di negara ini, mempunyai wewenang dan juga kebebasan atau independensi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu kewenangan untuk membuat kebijakan moneter. BI harus bisa menentukan juga menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan moneter dengan tidak dibatasinya pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Nah, yang kedua itu adalah kewenangan untuk mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, BI memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, BI memiliki kewenangan dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang terakhir adalah untuk mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu adalah kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Pada poin terakhir ini, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama itu apa? Yaitu membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang
kedua yaitu untuk memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau juga melanggar kebijakan, maka akan diberikan sanksi oleh Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan sistem usaha bank. Terakhir yaitu untuk mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Di sini ada 5 contoh soal yang harus Anda selesaikan mengenai materi pengertian, sejarah, tugas, dan juga wewenang bank sentral yang ada di Indonesia. Kerjakan secara individu dan sejujur-jujurnya berdasarkan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Iya, saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini dan saya harap kalian sudah paham tentang materi mengenai bank sentral. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi selanjutnya. Karena pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jangan lupa like jika Anda suka video ini, komen dan subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang, dan juga share jika video